Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua ya? Alhamdulillah. Kalau hari ini masuk semua. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Kalau anak laki-laki boleh? Ya, boleh memimpin doa. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman yang benar. Amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hari ini kita belajarnya seru ya. Minggu kemarin, materi kemarin udah masih ingat kita kemarin membahas tentang gotong royong untuk memenuhi kebutuhan dan kelompok. Ada yang masih ingat contohnya yang individual itu apa? Iya, dulu peralatan sekolah, kebutuhan sekolah, lalu baju. Kalau yang kolektif? Iya, rumah sakit, sekolah. Masih ingat ya semuanya ya? Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Ini adalah materi terakhir kita tentang tema gotong royong, yaitu membantu hal yang dianggap penting dan berharga kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu tujuannya apa sih pembelajaran ini? Supaya peserta didik dapat menganalisis hal yang dianggap penting dan berharga kepada orang-orang yang membutuhkan, agar peserta didik dapat memahami materi yang berkaitan dengan memberi hal yang dianggap penting dan berharga kepada orang-orang yang membutuhkan. Nanti Ibu akan sajikan materi, kalian kalau misalnya menganggap oh ini penting, nanti catat, kalian boleh catat ya. Nah, sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat menghindari ketergantungan pada orang lain dalam berbagai aspek kehidupan kita. Istilah tolong-menolong mengandung arti yang dalam, yaitu saling membantu dan mendukung satu sama lain untuk meringankan beban yang mungkin kita hadapi. Nilai tolong-menolong diakui oleh hampir semua agama dan keyakinan. Bahkan dalam ideologi Pancasila, nilai tersebut menjadi bagian penting dari sila kedua yang berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan hal ini menunjukkan betapa pentingnya sikap saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, lanjut ya. Nah, tindakan tolong-menolong tidak memandang latar belakang individu seperti ras, suku, bangsa, agama, keturunan, status sosial, atau tingkat pendidikan. Ini adalah sikap yang universal yang merangkul semua orang dan mempromosikan kerukunan sosial serta persatuan. Oke. Manfaat apa yang bisa kita dapat dari menolong orang lain? Yang pertama, tindakan ini adalah contoh nyata perilaku baik yang dapat mempengaruhi orang lain saat orang
memungkinkan kita untuk merasa berguna dan bernilai. Lalu tindakan tolong-menolong mempercepat penyelesaian masalah ketika banyak orang bekerja sama untuk mengatasi masalah. Solusi dapat ditemukan dan lebih cepat serta efisien. Yang selanjutnya yaitu kita lebih menghargai diri sendiri karena kita tahu bahwa kita telah berkontribusi pada kebaikan di dalam dunia ini. Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan. Maka kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidup. Kalian pasti punya kebutuhan. Apa aja coba kebutuhannya? Makan, ya, lalu apa lagi? Pakaian, lalu banyak ya kebutuhan kita ya, kebutuhan transportasi, kebutuhan makan, minum, pakaian, lalu apalagi pendidikan, banyak ya. Nah, kenapa kita harus kenapa kebutuhan orang-orang itu setiap manusia itu berbeda? Nah, kenapa kebutuhan setiap manusia itu berbeda? Pada dasarnya kebutuhan setiap individu berbeda-beda yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan kepuasan yang terdapat dalam diri sendiri dalam setiap individu. Bahkan di era saat ini kebutuhan seseorang cenderung berubah-ubah karena semakin meningkatnya pemikiran manusia yang bergantung dengan situasi dan kondisinya. Lalu apa sih faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu berbeda-beda? Ini ada beberapa ya. Yang pertama jenis kelamin. Kenapa bisa disebutkan jenis kelamin mempengaruhi kebutuhan manusia itu berbeda? Dari segi pakaian aja ya. Laki-laki perlu kerudung nggak? Enggak kan? Kalau perempuan perlu. Apalagi dalam segi berpakaian pasti berbeda. Lalu tingkat pendidikan ada yang sudah, kalau misalnya udah SD butuh ke SMP karena berbeda ya. Kalau SD butuh SMP, yang dari TK mau ke SD, tingkat faktor yang berperannya seperti itu. Lalu lingkungan tempat tinggal, pendapatan, status sosial, adat dan budaya. Nah, apa sih hubungannya dengan materi ini? Dengan materi ini bahwa gotong royong membantu hal yang dianggap penting dan berharga kepada orang-orang yang membutuhkan. Ibu kasih contoh, misalnya kalian lagi belajar, tiba-tiba ada kabar ibunya si A misalnya meninggal. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Berduka cita. Lalu pergi melayat. Iya. Kita akan memberikan dukungan apa selain itu, selain berduka cita dan melayat? Semangat. Lalu nah betul, kita bisa mencari dana bantuan ya. Kita bisa mencari dana bantuan. Misalnya aku punya 1.000, aku punya 2.000, ayo dikumpulkan. Kalau misalnya kalian banyak, misalnya orangnya ada 40 orang, kalau misalnya nyumbang 2.000 aja satu orang, berarti udah dapat berapa? 80.000 kan banyak kan? Siapa tahu orang itu membutuhkan misalnya untuk biaya perjalanan dari rumah sakit, misalnya kan seperti itu. Lalu misalnya contoh yang kedua, ada teman kalian yang perekonomiannya tuh sedang turun karena mama papanya nggak bekerja misalnya. Terus dia harus membayar, misalnya kalian mau piknik, kalian semua itu bisa dari 30 orang, kalian akan piknik misalnya ya dari sekolah. Kalian sudah bisa membayar karena dibayarkan sama mama sama papa ya. Lalu ada satu teman kalian yang tidak bisa ikut, sedih nggak kalian? Sedih kan? Apa sih yang akan kalian lakukan? Iya, kita bisa ngumpulin uang supaya teman kalian
bisa ikut bersama-sama, bisa ikut happy-happy, bisa ikut piknik, bisa ikut rekreasi. Berarti itu kalian sudah mempunyai rasa pertemanan, persahabatan yang tinggi, rasa sosial yang tinggi. Nah seperti itu, karena kebutuhan setiap orang itu berbeda. Misalnya karena status sosialnya sedang bagus, misalnya kalian, aku mah udah cukup dengan baju, alhamdulillah misalnya ya. Tapi teman kalian karena kondisi ekonominya tidak bagus, dia kekurangan. Nah itu kan dia membutuhkan pakaian seragam yang baru, misalnya itu kan kebutuhannya berbeda ya. Kalian punya, yang lain tidak punya karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang kebanyakan sih karena faktor pendapatan dan ekonomi. Ada lagi contohnya yang lebih besar, misalnya ada bencana alam, ya. Kebutuhannya kan pasti berbeda ya. Namanya orang lagi mengalami bencana, otomatis misalnya contoh bencananya kebakaran, ya. Otomatis kan dia rumahnya hangus, kebutuhan pakaiannya hangus. Apa coba yang bisa kalian lakukan sebagai anak yang baik, anak yang mempunyai rasa sosial yang tinggi? Membutuhkan dana. Lalu, nah tidak hanya membutuhkan dana anak-anak. Kalau misalnya kebaikan itu tidak harus berupa materi ya. Misalnya kalian punya baju yang masih bagus tapi kalian udah jarang pakai, baiknya kan lebih baik disumbangkan. Lalu misalnya contohnya kalian alhamdulillah ibu bapaknya masih ada. Coba teman-teman kalian yang ada di panti asuhan, apa coba kebutuhan yang mereka butuhkan? Selain hal-hal yang misalnya baju, ya kan itu kan membutuhkan kasih sayang ya. Tapi mungkin pihak panti asuhan bisa memberikan itu, tapi mungkin kita tidak bisa. Tapi kita bisa memberikan dukungan yang lain, misalnya panti asuhan anak yatim yang seumuran kalian, otomatis kan yang memberikan bajunya juga nggak ada kan mama papanya. Mereka hanya dapat bantuan, hanya dapat baju yang diberikan oleh pihak panti asuhan. Nah, kalian bisa melakukan kegiatan sosial dengan mengumpulkan dana, mengumpulkan baju-baju yang sudah tidak bisa kalian pakai, bisa menggunakan sepatu, buku-buku, kalian bisa sumbangkan. Nanti itu bisa jadi loh inspirasi. Kayak tadi kan bisa menginspirasi orang lain. Kalau kita melakukan kebaikan, misalnya ada si A melakukan kebaikan, otomatis yang B bilang, ih senang ya bisa berbagi. Kalau kita bisa berbagi sama orang, tadi ada disebutkan ada rasa percaya diri kita lebih meningkat, terus rasa harga diri atau tingkat itu bisa lebih baik, terus pandangan orang bisa memotivasi orang lain untuk melakukan kegiatan yang sama. Coba ibu mau tanya contohnya memberikan bantuan kepada orang lain, coba dia bisa tahu nggak misalnya apa? Yang contoh kecil aja. Membantu teman yang tidak paham dengan materi yang diberikan. Ya betul, itu bisa juga. Nah kayak misalnya ada yang tidak paham dengan pembelajaran hari ini, terus kamu paham ya. Karena kan misalnya tingkat hari ini dia lagi sakit, lagi nggak fokus, dia lagi nggak fit medannya, jadi dia tidak bisa mencerna apa yang ibu guru berikan. Kamu sebagai temannya bisa menolong kebutuhannya dia, kamu lebih mengerti, bisa, oh ini loh jawabannya seperti itu ya, seperti itu udah bagus. Membantu orang yang tidak mengerti tentang pelajaran, itu udah bagus, benar itu. Berarti apalagi coba contohnya? Buat Korban bencana. ya korban bencana. Pernah nggak kalian mengumpulkan dana buat bencana? Nah, Bencana apa? gempa. Iya ya, sekolah kita pernah memberikan sumbangan kepada gempa yang sedang
terjadi di Cianjur. Terus kita juga pernah menyumbangkan dana untuk negara tetangga kita Palestina. Nah, seperti itu kebutuhan kita dengan mereka itu berbeda ya, karena kondisinya mereka sedang mengalami musibah, sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan. Nah, betul. Kalau misalnya yang lain, coba ada lagi. Memberi pakaian kepada teman yang membutuhkan. Lalu berarti apa coba yang bisa kalian ambil hikmahnya dari menolong orang yang membutuhkan? Kita lebih mensyukuri apa yang kita punya. Kita punya yang lebih bagus. Kita bisa melihat bahwa ada teman kita yang lebih tidak bisa memiliki apa yang kita punya. Kita lebih bersyukur. Jadi kita lebih bisa memaknai rasa syukur, mengucapkan syukur pada Allah. Ya Allah, terima kasih saya bisa mengenyangkan diri kita dengan baik, saya bisa makan makanan yang enak, lalu saya bisa menggunakan pakaian yang layak, saya masih bisa mempunyai orang tua yang lengkap. Seperti itu kan, berarti dengan sikap seperti itu membantu orang lain yang membutuhkan, ada rasa syukur dalam diri kita. Nah, itu kan menjadi kebiasaan. Kalau misalnya kalian lakukan, tidak perlu yang berat-berat, hal-hal kecil aja. Ada teman yang sedang kesusahan, kalian bantu, kalian bisa paham materi, kalian bisa bantu menerangkan, karena itu akan menjadi amal ibadah untuk kita ya anak-anak ya. Nah, seperti itu. Di sini ada soal nanti kalian kerjakan. Ibu anggap kalian sudah paham ya dengan materi ini, membantu orang yang membutuhkan. Misalnya di daerah kalian ada tetangga yang sakit, tidak punya biaya, apa yang kalian lakukan? Mengumpulkan dana atau saling mengantar orang itu ke rumah sakit. Atau misalnya Bapak RW-nya tuh nggak tahu bahwa warganya ada yang sakit, kalian bisa melaporkan ya, Pak, tetangga saya sakit, tolong dibantu dibawa ke rumah sakit. Karena sekarang kan pemerintah sudah memberikan pengobatan gratis kan untuk orang yang tidak mampu, tapi karena mereka tidak mengerti, kita yang mengerti bisa melaporkan ke Pak RT, Pak RW, atau misalnya ada teman kalian yang terjatuh, kan apa yang akan kalian lakukan? Menolongnya. Kalau terluka, bawa ke UKS, mengobati lukanya. Ya bisa untuk kecil aja, bisa ada luka, kita bisa beliin plester, walaupun cuma 500 atau walaupun cuma 1000 itu udah menolong ya, bisa menutupi lukanya supaya tidak infeksi. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kalian harus bersyukur kalau kalian masih diberikan anugerah sama Allah dengan segala kecukupan yang kalian bisa rasakan. Kalian masih bisa sekolah dengan baik ya, masih bisa punya uang jajan ke sekolah, masih bisa jajan ya. Nah, uang jajan itu jangan dijamin semuanya. Kalian bisa biasakan untuk nabung. Kita juga kan sering hari Jumat kan selalu makan itu hari Jumat. Nah, infak. Waktu itu infaknya dilakukan untuk apa? Diberikan untuk apa? Orang yang tidak mampu. Kadang-kadang kita suka Jumat berkah ya. Ada pengemis yang lewat, kita kasih makanan. Nah, seperti itu dari menjadi sedekah. Kalau misalnya kita melakukan hal tersebut, katanya Allah akan ganti berlipat-lipat. Itu termasuk dengan kalau di Indonesia itu udah menjadi ciri khas negara kita ya, saling membantu, saling tolong menolong, bergotong royong, saling peka lah kalau misalnya ada yang membutuhkan, ada yang memerlukan. Jangan menolong itu tidak harus dengan materi ya. Rasa simpati kita, rasa peduli kita bisa
tunjukkan, kita bisa tingkatkan supaya kualitas hidup kita lebih baik dipandang orang, meningkatkan harkat dan martabat kita, harga diri kita jadi bisa lebih tinggi ya, menolong itu. Oke, ada lagi yang mau bercerita pernah melakukan apa dalam menolong orang yang membutuhkan? Misalnya apa di rumah, coba ada yang pernah nggak melakukan? Membantu ibu merapikan rumah. Ya, membantu ibu merapikan rumah itu juga termasuk membutuhkan. Kan ibu tuh kadang suka repot ya, pekerjaannya banyak, punya adik, kalau punya adik, adiknya repot dan segala macam. Ibu misalnya adiknya lagi sakit, rumah berantakan, apa yang kalian lakukan? Masa diam aja? Membantu ibu. Membantu ibu. Tidak, hal-hal yang kecil seperti itu bisa kalian lakukan di tempat terdekat kalian dari keluarga dulu. Kalau misalnya terbiasa dari keluarga, kalian bisa melakukannya di masyarakat, akan terbiasa ya seperti itu. Nah, lingkungan tempat tinggal, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan faktor mempengaruhi yang tadi sudah ibu jelaskan. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Tidak ada. Kalian sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Nanti kita isi LKS-nya ya, nanti dikumpulkan ke ibu. Nah, kesimpulannya untuk hari ini bahwa apa sih kesimpulan hari ini? Kita bisa lebih bersyukur. Ya, dari Membantu. tujuan dari membantu hal yang dianggap penting dan berharga kepada orang-orang yang membutuhkan. Kesimpulannya yaitu kebutuhan manusia itu kan berbeda-beda. Nah, kita bisa bergotong royong membantu orang-orang yang membutuhkan, karena misalnya kita lebih cukup dari mereka, karena banyak faktor yang misalnya faktor yang mempengaruhi seperti tadi jenis kelamin, lalu faktor sosial, pendidikan, pendapatan, lingkungan. Nah, seperti itu kalian bisa menerapkan hal ini, membantu hal yang dianggap penting dan berharga kepada orang yang membutuhkan, bermanfaat kepada kita sehingga kita mempunyai rasa syukur yang lebih tinggi. Mempunyai rasa syukur yang lebih tinggi, lalu nih ada lagi ya kita bahas. Nah, dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, hal yang serupa. Selain itu akan menjadi berkah yang kita nikmati dari sodako yang kita berikan, walaupun tidak kecil, tapi Allah akan ganti, mudah-mudahan Allah akan ganti yang berlipat ganda. Dari doa-doa orang yang kita tolong, mudah-mudahan Allah kabulkan. Mudah-mudahan kalian terapkan hal ini dimanapun kalian berada. Nah, tindakan ini mampu meningkatkan harga diri kita. Tindakan tolong-menolong dapat mempercepat menyelesaikan masalah. Seperti tadi misalnya orang yang kena kebakaran, masa sih dia kehilangan rumahnya, dia kehilangan segalanya, dia kehilangan tempat tinggal, dia kehilangan pakaian dan kehilangan segala macam. Dengan kita menolong, memberikan pakaian, dia bisa punya ganti, misalnya hal yang cepat ya, dia bisa punya ganti baju untuk kehidupannya sehari-hari sebelum dia kembali beraktivitas lagi, ya bekerja lagi, karena butuh waktu, butuh proses untuk kehilangan yang begitu banyak. Tidak mungkin secepatnya mereka akan pulih langsung mendapatkan hal yang serupa. Nah, seperti itu. Lalu kita lebih bisa menghargai diri sendiri. Misalnya tadi kata ibu, orang lain membutuhkan, banyak orang yang membutuhkan pakaian untuk sekolah. Kita jadi harus lebih bersyukur, kita harus lebih menjaga apa yang kita punya. Kalau misalnya kalian ingin sudah tidak terpakai, kalian bisa sumbangkan ke teman kalian yang lebih membutuhkan, seperti itu. Oke anak-anak, ibu rasa kalian sudah paham ya. Nah,
paham dengan materi hari ini. Ini materi terakhir tentang gotong royong. Mudah-mudahan nanti kalian pas ujian bisa mengerjakan ya dengan baik. Paham dengan materi hari ini? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kesimpulannya sudah, materinya sudah. Nanti kalian baca kembali di rumah. Minggu depan kan udah mau ujian ya. Minggu depan udah mau ujian. Semua materi yang sudah diberikan oleh ibu dan bapak guru dibaca kembali supaya kalian bisa mengerjakan ujiannya dengan baik. Alhamdulillah. Nanti kerjakan tes evaluasinya. Setelah itu baru nanti dikumpulkan. Oke anak-anak, hari ini materinya ibu cukupkan. Ibu harap kalian pelajari lagi di rumah. Kalian aplikasikan apa yang kita pelajari di kehidupan sehari-hari ya.